Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, monggo dijawab dengan semangat. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Yang menjawab salamnya keras, yang masih jomblo segera ditemukan jodohnya. Yang sudah berpasangan semoga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, rizkinya melimpah, tambah sawah, tambah rumah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh yang kita muliakan bersama-sama beliau panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Aziz Matta'anallah bituli hayatih. Semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang dan dimudahkan di semua urusannya. Yang kita muliakan beliau Bapak Dr. Zuhri Abdullah, Mudir Ma'had Jami'i Win 1 Tulung Agung. Semoga beliau diberikan sehat, umur panjang, diberikan kemudahan di seluruh permasalahannya. Alhamdulillah kita juga didampingi oleh para kiai, para alim ulama. Hadir di depan kita para kiai-kiai dari LP Ma'arif, dari Jamiatul Qurra wal Huffaz, dari para mustasyar, para syuriyah, para tanfidhiyah, segenap para saudara-saudara saya dari Himasal, Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren Lirboyo. Luar biasa matur suwun rawuhipun, kompak, pakai seragam yang kelihatannya juga baru dijahit kemarin. Segenap para badan otonom, ada dari Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Ibnu, IPPNO, dan yang luar biasa malam hari ini adalah kemilau bintang dari santri-santri UIN 1. Mantap, luar biasa. Hampir saya tidak bisa membedakan iki mahasiswa opo santri. Dan ternyata ada 2 jiwa di dalam diri kalian. Jiwa santri ada, jiwa mahasiswa juga ada. Kalian sebagai seorang santri plus mahasiswa. Mahasiswa atau plus sebagai seorang santri. Apapun kelak nanti profesi kalian, saya pesan, kun santrian wherever you are. Ngomong gua iki kira-kira wis ngerti artine ora. Kun santrian haitsu makunta. Jadilah kalian sebagai seorang santri dimanapun dan kapanpun kalian berada. UIN 1 ini adalah satu lembaga pendidikan yang istimewa, luar biasa. Tampak malam hari ini membuktikan bahwa UIN 1 ini tidak pernah loyo walaupun toh zaman seakan-akan mewajibkan UIN 1 untuk
terus berlari mengejar apa yang diinginkan oleh perubahan waktu, perubahan zaman. Tapi UIN 1 tetap mengikuti perkembangan zaman tersebut yang luar biasanya. UIN 1 tidak pernah meninggalkan tradisi dan budaya para leluhur. Ini menjadi bukti bahwasannya lembaga pendidikan yang semacam inilah yang insya Allah tidak akan pernah goyah walaupun toh masuk pada zaman, pada era apa saja tidak akan pernah goyah. Tadi saya diberi informasi, dikasih cerita sama profesor kita, sama Profesor Abdul Aziz. Ini loh dulu Mbah Kiai Mahrus, dawuh datang Mbah Kiai Maskuri, kemudian habis itu dipanggillah itu Prof Mahfud, dan di situ terjadi satu diskusi yang sangat penting digagas untuk mendirikan perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi yang digagas pada tahun itu tahun 1960-an, tepatnya tahun 1968, perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi UIN 1 Tulungagung. Dan alhamdulillah di UIN 1 Tulungagung ada pondok pesantrennya dan melibatkan para asatid dari pondok pesantren. Bahkan juga melibatkan dari para asatid dari Jamiatul Azhar. Ini betul-betul satu hal yang sangat istimewa. Jadi begini, kenapa saya katakan sangat istimewa? Ummatun la ta'rifu tarikhaha la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Kalau ada satu umat, satu komunitas, ketika dia tidak menghargai, tidak mengetahui sejarah masa lalunya, dia tidak tahu tentang tradisi para leluhurnya, maka la tuhsinu siyaghata mustaqbaliha. Dia tidak akan mampu untuk merangkai masa depan dengan indah. Kali ini UIN 1 mewujudkan menjadi satu lembaga yang siap menyongsong masa depan dengan indah. Kenapa? Karena masih menerapkan tradisi dan budaya para leluhur. Jadi jangan dianggap remeh. Kalian saat ini oleh Pak Rektor, oleh Pak Mudir disuruh untuk duduk lesehan, suruh bawa tikar sendiri-sendiri. Untung kalian tidak disuruh bawa konsumsi sendiri-sendiri. Hah? Bawa sendiri? Berarti ini nilai plus. Kalian bawa tikar sendiri, kemudian duduk lesehan, bawa konsumsi juga sendiri, uang saku juga sendiri. Insya Allah semua keberkahan akan kalian miliki sendiri. Amin ya robbal alamin. Tapi ini jangan dianggap wah kuliah di UIN 1 Tulungagung tiba ini dikongkon delosor. Kuliah di UIN 1 Tulungagung ternyata ya seperti ini, duduknya lesehan, penceramahnya malah disuruh angkat-angkat podium. Ini jangan dianggap suatu hal yang negatif. Tapi ini adalah bentuk daripada tirakat kalian, dan tirakat ini adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh para leluhur-leluhur kita. Kalian ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, kudu tirakat. Nabi Musa alaihi salam sebelum mendapatkan kitab Taurat, beliau itu tirakat puasa 40 hari loh. Baru terus kemudian mendapatkan kitab Taurat. Nabi Adam alaihi salam sebelum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelum bertemu dengan Siti Hawa, beliau ini tirakat. Salah satu tirakatnya Nabi Adam itu adalah puasa pada tengah bulan. Tanggal 13, 14, 15. Konon
Ini kan dinamakan dengan puasa Ayyamul Bir atau puasa hari-hari putih. Konon dulu Nabi Adam ketika diceblokkan oleh Allah, dijatuhkan. Diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi ini, beliau melihat kulitnya itu kusam, bleketek. Nabi Adam kemudian matur datang Gusti Allah, "Ya Rabb, kenapa kulitku berbeda dengan kulitku ketika aku ada di surgamu? Aku ingin kembali seperti dulu ya Rabb. Kembalikanlah kulitku ini glowing, charming, dan bening." Oleh Allah kemudian diberikan amalan. Saya ngesup ke sini untuk ijazahnya. Tadi diperintah oleh profesor untuk nanti jangan beranjak dari lokasi ini sebelum Gus Reza memberikan ijazah. Ini ijazah dari nenek moyang kita. Dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau dalam rangka untuk mengglowingkan kulitnya, puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Tanggal 13, 14, 15. Makanya itu dinamakan dengan puasa hari-hari putih. Ini saya ijazahkan kepada kalian. Dan ini sanadnya tembus sampai Nabi Adam alaihi salam. Kalian kalau mengamalkan ini insya Allah bisa meminimalisir anggaran untuk pergi ke salon. Glowing, charming, bening, nggak usah capek-capek facial, manicure, pedicure, dan lain sebagainya. Cukup puasa 3 hari dalam setiap bulannya tanggal 13, 14, dan 15. Artinya bagaimana? Semua para nabi untuk mendapatkan wahyu dari Allah tirakat. Lho awake dhewe nabi duduk, wali yo mentok jadi wali murid, wali mahasiswa. Bukan apa-apa, mau mendapatkan ilmu yang manfaat, kok tidak mau tirakat? Gak bahaya ta? Bahaya. Pengen dapat ilmu yang manfaat tapi tidak mau tirakat, emang boleh? Ora oleh. Pengen ilmu yang manfaat harus tirakat. Maka lungguh lesehan, sampai nggawa jajan dewe, sampai nggawa sangu dewe, ngantuk-ngantuk dipeksa, walaupun toh ada niatan agar mendapatkan sertifikat, tapi kudu rekoso. Anggap saja ini adalah semuanya bentuk tirakat. Tirakat kalian untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi semua kesederhanaan kita, capek kita, payah kita, ketika kita bertolabul ilmi, ketika kita mencari ilmu, itu adalah bentuk daripada tirakat. Insya Allah sesuatu yang ditirakati pasti berbeda dengan sesuatu yang tidak ditirakati. Pasti beda. Dan ilmu kalian barokah tirakat malam hari ini insya Allah akan memberikan ilmu yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi selain ini adalah bentuk daripada tirakat. Saya katakan tadi, ini adalah satu tradisi. Satu tradisi di lingkungan pondok pesantren yang kemudian diterapkan di perguruan tinggi. Dan ini memang hakikat daripada perguruan tinggi. Hakikat perguruan tinggi. Yang pertama kali perguruan tinggi dibangun itu juga berawal dari pondok pesantren. Kalau kita bicara masalah sejarah perguruan tinggi loh ya. Al-Qurawiyin pada tahun 859. Al-Qurawiyin, Jami'ah Al-Qurawiyin yang ada di Afrika, yang ada di Maroko. Itu adalah perguruan tinggi yang berasal dari surau, yang berasal dari masjid. Bentuk pengajarannya sama dengan pondok pesantren.
Lama-kelamaan kemudian berubah menjadi jamiah. Lama-kelamaan kemudian berubah menjadi perguruan tinggi. Berawal dari pondok pesantren. Transformasi keilmuan agama. Kemudian perubahan zaman berkembang. Akhirnya mengikuti perkembangan zaman berubahlah menjadi jamiah. Berubahlah menjadi universitas. Sama dengan Bologna University yang ada di Italia pada tahun 1088 didirikan. Awalnya itu adalah madrasah untuk para pendeta. Madrasah untuk para pendeta-pendeta Nasrani yang kemudian berkembang dan berkembang berubahlah menjadi Universitas Bologna yang ada di Italia. Artinya bagaimana? Semua perguruan tinggi yang al-qudama, perguruan tinggi yang dahulu kala dibangun oleh para intelektual, itu semuanya adalah lembaga pendidikan yang berbasis pondok pesantren mengarahkan mahasiswanya untuk liyatafaqahu fiddin. Kalau kita bicara masalah perguruan tinggi, selama perguruan tinggi itu masih berpegangan dengan dawuhnya para leluhur, dengan dawuhnya para pendiri, masih menjalankan tradisi para leluhur, maka itu adalah perguruan tinggi yang top-topan, tiada banding, tiada tanding. Salah satunya adalah UIN 1 Tulungagung. Tepuk tangan untuk kita semua. Loh, kalau perguruan tinggi tersebut bergeser dari ruhnya para pendiri, bahaya Pak. Ada lembaga pendidikan geser dari prinsip-prinsipnya para pendahulu. Dia akan menjadi satu perguruan tinggi yang gampang goyah, yang gampang patah. Ada satu makalah disampaikan oleh Marcus Garvey, "A people without knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without root." Apa artinya? Ini kalau dimaknani dengan cara maknanya santri-santri dari Himasal ini, grup Himasal, a people utawi menungso. Without knowledge kelawan tanpa pengetahuan of their past history, ing sejarah masa lalu nih, ini jadi maf'ul bih. Of their past history, ing sejarah masa lalu nih. Origin lan asal usule, and culture lan budayane, iku is like a tree. Jadi khobar daripada mubtada yang awal, a people. Alfiyahnya mubtadaun zaitun wa adirun khobar, in kulta zaitun adirun mani'tadar. Iku is like a tree. Iku koyok wit-witan, without roots, kelawan tanpa oyot. Ngeten iki sing iso maknani gandul nggawe bahasa Inggris yo teko pondok pesantren lho. Tepuk tangan untuk para santri. Pertanyaannya, kalian yang tepuk tangan ini paham atau tidak maksud saya? Jadi ketika ada satu komunitas akademik katakanlah, kemudian mereka tidak mengetahui sejarah masa lalunya, mereka tidak mengetahui budaya leluhurnya, mereka tidak mengetahui asal-usulnya. Ibaratnya komunitas yang seperti itu, ibaratnya seperti pohon yang tidak memiliki akar. Pohon yang tidak memiliki akar. Walaupun toh tampak bagus, tapi ketika dia tidak memiliki akar, ketika ada serangan angin, lesus, badai, kalian pasti kaget. Ngeblak itu Pak. Pohon itu pasti nanti jatuh. Karena tidak punya akar. Sama seperti komunitas yang tidak memiliki sejarah masa lalunya.
wis embuh karo tradisi dan budaya para leluhur, maka dia akan menjadi komunitas yang lemah ketika dia ditabrak angin transideologi, ketika dia ditabrak oleh angin transnasionalisme, ketika dia ditabrak oleh angin transradikalisme, ditabrak oleh angin transliberalisme, maka dia pasti akan KO. Dia pasti akan jatuh. Malam hari ini menjadi bukti konkret. Apapun profesinya, mereka para alumni UIN 1, barokah menghargai para leluhur, yakin mereka akan menjadi generasi yang kuat dan tangguh, tidak akan pernah luntur nyawa, jiwa kesantriannya, kapanpun dan dimanapun dia berada. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka apapun yang ada di UIN 1 ini, ayo kita nikmati. Ini adalah bentuk daripada tirakat. Kalian wis pokoknya ini adalah satu rutinitas tirakat yang harus saya lakukan. Yakinlah di dalamnya itu pasti nanti ada sebuah keberkahan. Dan lebih-lebih barokahnya kalian mengerti dengan sejarah para pendahulu kalian. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Rektor bagaimana sejarahnya UIN 1, bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu menggagas berdirinya perguruan tinggi. Ini tanpa kalian sadari, sebenarnya ini adalah satu proses untuk meng-create alaqah, untuk meng-create satu hubungan dengan para leluhur. Hubungan dengan para leluhur, kalau kita lihat dalam ilmu musalsal al-hadis, ini namanya adalah silsilah. Apa? Silsilah. Ketika tersambung antara satu orang dengan yang atasnya, yang atas dengan yang atasnya, dan itu dinamakan dengan musalsal, maka ini namanya adalah silsilah. Silsilah. Ulama kita itu cerdas, Pak. Beliau itu membuat satu istilah dengan nama silsilah. Itu bukan berarti silsilah yang tidak ada nilai filosofinya. Kenapa dikatakan dengan silsilah? Kalian tahu apa arti daripada silsilah? Murid tersambung dengan gurunya, guru tersambung dengan guru-gurunya, guru-gurunya tersambung dengan guru-gurunya, dan terus sampai ke atas. Ini dinamakan dengan silsilah. Apa sekarang yang dimaksud dengan silsilah? Secara bahasa, lughatan, silsilah itu apa? Gampangannya ngomong, silsilah itu adalah rantai. Kenapa ulama kita memakai rantai? Kok tidak memakai bahasa yang lain? Kenapa ulama kita tidak memakai al-hablu? Hablun, hablul ilmi, baina syaikhi wal muridi. Tapi tidak dipakai itu. Yang dipakai silsilah bainal murid wasyaikh. Kenapa tidak memakai hablun? Artinya adalah tali dadung, tampar. Kan luwih enak, fleksibel. Atau mungkin kenapa tidak pakai istilah karet? Karet itu dalam bahasa Arabnya adalah al-matot. Al-matot itu karet. Matotul muridi wasyaikhi. Kan yo enak dirungu. Karet. Karetnya guru dan murid. Kan yo penak. Lentur. Iso dawa ya iso cendek. Enak. Makanya tadi Pak Rektor juga iso munggah iso mudun. Kayak karet, Pak. Wis munggah dikongkon mudun maneh. Yo gelem ae yo, Wan. Wis mudun munggah maneh dikongkon mudun maneh. Kayak karet. Kenapa tidak pakai al-matot? Tidak pakai istilah karet. Tapi memakai istilah silsilah, besi, rantai yang lebih ulet. Jawabannya adalah silsilah. Ini jawaban yang
Ya menurut saya betul karena yang menjawab saya sendiri. Saya otak-atik, gaduk-maduk gitu saja. Kalau pakai istilah silsilah, pakai istilah rantai, maka rantai ini karakternya hanya satu. Harus tersambung. Kalau tidak tersambung, maka tidak bisa disebut sebagai rantai. Muncaan orang Madura karakter rantai neka setong takun tak berubah. Tak bisa berubah. Cuman satu. Dan kalau terputus maka tidak bisa dinamakan dengan rantai. Beda sama tali dadung, Pak. Tali dadung, tali tambang. Kalau kalian temukan sepotong tali tambang di pinggir jalan, kalian bisa mengatakan ini adalah tali tambang. Awalnya tali tambang itu 1 meter terpotong jadi 2. Kemudian kalian menemukan potongannya. Kalian bisa menamakan itu adalah tali tambang. Betul nggak? Betul. Kalau kalian menemukan karet, potongan karet sudah ditugel-tugel, dipotel-potel, kemudian kalian temu potongan tali karet, kalian masih bisa mengatakan itu adalah tali karet. Tapi kalau rantai, ketika satu pelungkeran tali rantai, satu bundaran tali rantai terputus dari rangkaiannya dan kalian temukan, kalian tidak bisa mengatakan hadhihi silsilatun, ora iso. Paling kalian hanya bisa menyebutnya dengan hadza hadidun. Betul? Ini adalah besi, ora iso. Kemudian kalian katakan hadhihi silsilah, ini adalah rantai. Tapi ini adalah besi. Nah, hubungan antara murid dengan guru. Ketika masih tersambung, ini berarti dia memiliki silsilah. Tapi kalau semisal dia sudah terpisah, i'tirad dengan gurunya, dia terputus, mufarokoh dengan gurunya, maka dia sudah tidak lagi memiliki silsilah. Makanya dalam satu kaidah tasawuf di situ dikatakan man sahiba syaikhan minasyuyukhi summa i'tarada qalbuhu anhu faqad fasada aqdus suhbah. Kalau ada satu orang telah berguru kepada satu orang, kepada gurunya, suatu ketika hatinya i'tirad, melengos, Pak, keluar dari gurunya, maka rusaklah hubungan suhbah antara dia dengan gurunya. Sudah tidak ada kebersamaan lagi. Nah, ketika kalian di sini, di perguruan tinggi, ajib, ini luar biasa. Yo sik kelingan karo sejarah. Ajib, ini luar biasa. Yo sik kelingan karo pendirine. Sik kelingan karo tradisi para tokoh-tokohnya. Maka ini adalah satu perguruan tinggi yang silsilahnya sambung dengan para leluhurnya. Perguruan tinggi yang tidak pernah putus silsilahnya. Perguruan tinggi kita, kampus kita, UIN 1 Tulungagung. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Wes sambungi penak, Pak. Padha karo karakter rantai. Sama. Kalau sambung terus sambung ke atas itu enak. Kita dari Prof Aziz, ya toh? Prof Aziz, sebelumnya itu ada Prof Maftuhin. Prof Maftuhin, sebelumnya itu ada Prof Jamil. Hah? Benar nggih? Terus kemudian ke atas lagi sampai Mbah Kiai Maskuri, Mbah Kiai Mahrus. Mbah Kiai Mahrus itu adalah muridnya Mbah Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim muridnya Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan pernah belajar kepada Mbah Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas pernah belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Mbah Kiai Nawawi Bantani pernah belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan belajar kepada Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Syekh Ahmad Ad-Dasuki belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri belajar kepada
Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi belajar kepada Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji belajar kepada Muhammad ibn Umar Fakhrul Razi. Beliau belajar dari gurunya Al-Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani. Asy-Syahrastani belajar dari gurunya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali belajar dari gurunya Imamul Haramain Al-Juwaini. Dan Imamul Haramain ini adalah murid daripada Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini adalah murid daripada Imam Malik. Imam Malik murid daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' murid daripada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar murid daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung, Pak. Jadi nyambung, Bu. Kalian belajar di UIN 1 Tulungagung ini, insya Allah sanad keilmuannya sambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wis pokoknya tak seneng-seneng tok sampean malam hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya tadi juga dipasrai sama rektor kita. Ini loh, masalah kopiah ya dinganu ya dipermasalahan. Ya Allah, luar biasa. Jelinya rektor kalian itu luar biasa. Kok ya Masya Allah, sampai kopiah itu ditengeri gitu loh. Kopiahe Gus Kausar, kopiahe Gus Baha, kalih kopiahe ya kopiahe kula piyambak. Tapi yang jelas itu kan ya setel saja kan. Gitu. Sampean pakai topi kayak gitu, setel kan enak-enak aja, enjoy saja kan. Kalau saya memang pakai kopiah genep koyok ngeten niki. Kenapa? Karena saya khawatir ilmu yang ada di kepala saya, di otak saya ini hilang. Makanya harus saya tutupi semacam ini. Kalau mungkin yang lain ya mungkin ilmunya sudah unlimited ilmu sehingga ya bebas. Mau digimanakan juga ilmunya ada di mana-mana. Kalau saya takut, jadi harus saya tutupi semacam ini biar enggak hilang ilmu saya dan apalan saya. Ilmu wis titik hilang ya modar, orang duwe apa-apa. Alhamdulillah, yang terakhir harus memberi ijazah. Ya Allah. Ijazah apa ijabsah? Hah? Untuk ya ada satu hal, ini sering saya sampaikan kepada para santri-santri. Dan kita kan juga santri kan, mahasiswa, santri, samalah. Di UIN 1 ini sama, mahasiswa, santri. Jangan kalian lupa dengan yang namanya bersolawat. Wiritan, jolali Pak. Itu yang saya katakan tadi, mencari ilmu kalau nggak pakai tirakat, bahaya. Salah satu bentuk daripada usaha kita ikhtiar atau tirakat. Agar ilmu kita ini bermanfaat, salah satunya adalah ayo kita berwirid, kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat. Cukup dengan sallallahu ala Muhammad. Kita bersolawat kepada Rasulullah. Kita membaca sallallahu ala Muhammad 1 hari, 1 malam, 1000 kali aja. Cuman 1000 tok. Dan itu pun karena besti bisa dicicil lah. Mungkin 100, 200, kemudian tambah lagi 100, 200. 1 hari, 1 malam, genap 1000 kali, insya Allah. Allah akan selalu menjaga kita, Allah akan selalu memberikan semua hajat kita, mencukupi semua hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan ini pun juga selalu diijazahkan kepada santri-santri Lirboyo. Betul nggih? Setiap kali keluar dari pondok Lirboyo pamit itu diberi ijazah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dibaca 1000 kali setiap hari, bisa dicicil. Lebih-lebih ketika malam Jumat seperti malam hari ini,
tembus sampai 10.000 kali. Sallallahu ala Muhammad. Insya Allah ketika kita membacanya karena Allah, khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, semua hajat kita akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sallallahu ala Muhammad. Kemudian yang kedua, iki perguruan tinggi piye kok enek ijazahan bareng. Iki Pak Rektori luar biasa. Saya juga baru kali ini berbicara di depan para mahasiswa di acara mana saja, acara seminar, acara workshop. Saya enggak pernah memberikan ijazah. Hanya di sini saya ini disuruh ijazah sama Pak Rektor. Alhamdulillah. Satu lagi membaca sholawat Fatih. Sholawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Ada satu nuskhah mengatakan wa miqdarihil azim. Tapi kalau saya mendapatkan dari Allah yarham ayah saya dan beliau dari ayahnya, beliau menambahkan wa miqdarihil aliyyil azim. Ini namanya adalah sholawat Fatih. Dibaca setelah sholat fardu saakeh-akeh le isok sampai ping 11 kali, insya Allah kita akan diberikan hati yang lapang, hati yang terang, ora gampang muring-muring, dan yang penting ketika kalian bertolabul ilmi, barokah membaca sholawat Fatih, insya Allah kalian akan lebih mudah memahami mata kuliah kalian. Kalian akan lebih mudah menghafal tugas-tugas kalian, mata kuliah kalian akan mudah kalian serap. Barokah membaca sholawat Fatih. Ini luar biasanya. UIN 1 ada ijazahannya. Perguruan tinggi yang ada ijazahannya ya cuman di sini, cuman di UIN 1 Tulungagung. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Makanya kalian ini plus ya toh, intelektualisme dapat, ya toh, terus religiusnya juga dapat. Maka yakin di dalam tubuh kalian ini, tubuh kalian seakan-akan seperti Majma'al Bahrain. Kumpulnya dua samudra. Samudra intelektualisme dan samudra religius. Semuanya ada di dalam tubuh kalian. Insya Allah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya hanya mengantarkan doa yang kemudian dilanjutkan oleh beliau sesepuh kita semuanya. Ini adalah muqaddimah doa. Mungkin nyuwun dipun sambung Yai. 50-50 Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta rabbi. Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa ahsa kulla syai'in adada. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha. Wa anna Allah yab'asu man fil kubur. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina. Wa min syarri ghairina. Wa min syarri a'daina. Wa min syarri man dhalamana. Wa min syarri man hasada alaina. Wa min syarri jami'il balaya wal khotaya wal fitan wal mamaya. Wa min syarri kulli dabatin anta akhidum binasiyatiha. Inna rabbi ala sirati mustaqim. Wa anta ala kulli syai'in hafidh. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla salihin.
Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mardiyya, jam'an mubaraka, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma ja'al hadhil jami'ah jami'atan mubarakah, jami'atan marhumah, jami'atan mardiyah. Allahumma qawwi hadhil jami'ah. Allahumma sallim hadhil jami'ah. Allahumma ij'al hadhil jami'ata jami'atan mustaqimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma sallim man khadama li hadhil jami'ah. Allahumma sallim man ta'allaqa qalbuhu bi hadhil jami'ah. Allahumma sallim man talabal ilma fi hadhil jami'ah. Waj'al ahlaha ya Rabb, waj'al tullabaha ya Rabb, waj'al man khadama laha ya Rabb, ij'alna wa iyyahum min ibadika salihin wa minal ulama'ir rasyidin wa minal ulama' al-amilina bi'ilmihim. Allahumma ij'al ahla hadhil jami'ah, ij'alna wa iyyahum ya Rabb min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil tuqa wa min ahlil Qur'an wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma tahassanna bidil izzati wal mulki wal malakut wa'tasamna bidil qudrati wal qahri wal jabarut wa tawakkalna ala al hayyil qayyum alladhi la yanamu wa la yamut. Dakhalna fi khirzillah, dakhalna fi hifdillah, dakhalna fi amanillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minina bihaqqi kaf ha ya ain sad kufina wa bihaqqi ha mim ain sin qaf humina wa bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim nusirna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim huwal habib atuhu likulli hawlim minal ahwali muqad min tadzakuriji ronim bizi salami mazajtada manjaro mimuklatim bidami.